Xiao Chen merasa tidak berdaya. Setelah dia menyapa Ying Qiong dan Yan Sisan, yang dia kenal, dia berdiri di samping Sui Lingling dan mengobrol santai. Setelah beberapa saat, seorang kultivator jangkung yang mengenakan jubah resmi muncul dari palka kapal. Dia mempunyai ekspresi yang memancarkan kekuatan tanpa keganasan. Berdasarkan auranya, dia sebenarnya adalah Kaisar Semu. Di belakang kultivator ini terdapat para tetua dari berbagai sekte, semuanya dengan senyum tipis di wajah mereka. Tidak peduli apa, selama sekte ini memperoleh satu tempat, mereka akan memiliki 100 martial sage lagi dalam 100 tahun. Selain itu, tidak akan ada masalah dengan para martial sage ini. Para tetua dari sekte yang berhasil mendapatkan tempat itu semuanya dalam suasana hati yang sangat gembira. Kaisar Semu berkata dengan suara yang dalam, saya yakin para senior dari berbagai sekte dan klan Anda sudah memberitahu Anda kemana kita akan pergi nanti, jadi saya tidak akan mengulanginya. Saya hanya akan mengatakan ini. Hargai kesempatan ini dengan baik. Tidak mudah bagi Istana Dewa Bela Diri untuk mendapatkan 10 tempat ini. Jangan lupakan bantuan ini di masa depan. Saat Kaisar Semu berbicara, pandangannya tertuju pada Yan Sisan dan Ying Qiong untuk waktu yang lama. Terbukti, eselon atas tidak menganggap baik klan bangsawan berdaulat. Meskipun klan bangsawan berdaulat jelas merupakan bagian dari faksi manusia, mereka tidak pernah bersedia bekerja sama dengan Istana Dewa Bela Diri. Mereka tidak peduli dengan nasib manusia, hanya memikirkan keuntungannya sendiri. Namun, mereka luar biasa kuat. Yan Sisan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajah tegasnya. Ying Qiong juga tetap tenang. Mereka berdua tidak terlalu mengindahkan kata-kata Kaisar Semu. Gunung Kunlun merupakan pusat dari seluruh wilayah daratan Kunlun. Itu berada di tengah-tengah domain mendalam, telah ada di sana untuk waktu yang sangat lama, bahkan di era abadi. Dunia Kunlun memiliki 5 domain besar, domain iblis, domain hantu, domain dewa, domain Tianwu, dan domain mayat, yang masing-masing dikuasai oleh salah satu dari 5 ras besar. Masih ada 2 domain lainnya, domain primal chaos dan domain mendalam. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang domain primal chaos. Itu adalah negeri yang penuh kekacauan dan kejahatan, terletak di tepi alam Kunlun. Domain mendalam sangat berbeda. Itu adalah pusat dari dunia Kunlun, yang terhubung dengan kelima domain besar. Itu memiliki lebih banyak sumber daya dan sisa daripada gabungan 5 domain. Hampir semua kekuatan elit dan jenius puncak dari seluruh alam Kunlun berkumpul di sana. Berbagai klan bangsawan berdaulat umat manusia juga menempatkan markas mereka di sana. Selain klan mulia manusia yang berdaulat, ada juga klan kuno dengan sejarah beberapa puluh ribu tahun. Konflik antar berbagai ras, baik yang tersembunyi maupun terbuka, sering terjadi di sana. Selama satu ras menunjukkan kelemahan, ras lain akan bergerak menduduki wilayah ras tersebut. Istana Dewa Bela Diri Domain Tianwu, Istana Roh Domain Hantu, Istana Dewa Mayat Ras Mayat, Gereja Seribu Dewa Ras Dewa, dan Istana Iblis Surgawi di Domain Vien, faksi-faksi besar ini, yang sekuat Istana Dewa Bela Diri, dikirim sejumlah besar pembudidaya elit ke domain mendalam. Faksi dari seluruh domain mendalam sangat rumit dan berantakan. Persaingan antara generasi muda dari setiap ras bahkan lebih kejam di sini, bukan sesuatu yang sebanding dengan 5 domain besar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah setengah bulan, kapal perang kelas Kaisar Istana Dewa Bela Diri akhirnya terbang keluar dari domain Tianwu yang luas dan memasuki domain mendalam. Namun, jaraknya masih jauh dari Gunung Kunlun. Kapal perang kelas Kaisar Istana Dewa Bela Diri menembus awan, dan banyak kota kuno muncul di depan mata semua orang. Beberapa kota memiliki sumber daya yang besar di dalamnya. Gambar naga yang tidak jelas terlihat di atas kota-kota ini, itu adalah ki penguasa. Gambar naga ini membuktikan bahwa faksi-faksi di kota-kota ini pernah memiliki kaisar bela diri yang berdaulat. Bahkan setelah ratusan atau ribuan tahun, mereka masih mengawasi klan mereka. Jika gambar naga itu tampak kokoh, itu menunjukkan bahwa faksi di kota itu mempunyai kaisar bela diri yang berdaulat yang menjaga mereka. Namun, sebagian besar gambar naga ini tidak jelas, gambar naga padat sangat jarang. Sampai sekarang, jumlah kaisar bela diri yang kuat dapat dihitung dengan jari dari 2 tangan, setidaknya secara pura-pura. Setelah Xiao Chen bosan dengan pemandangan di bawah ini, dia kembali ke kamarnya dan mengeluarkan lukisan menggambar pedang Kaisar Azure. Segera, ketukan datang dari pintu rumah Xiao Chen. Dia menyimpan lukisan itu dan keluar. Ketika Xiao Chen melihat siapa orang itu, dia tidak terkejut sama sekali. Faktanya, dia merasa orang ini agak terlambat, lebih lambat dari yang dia perkirakan. Masuk. Setelah membuka pintu, Xiao Chen mengundang Ying Qiong masuk. Lalu dia menuangkan secangkir teh untuknya. Ying Qiong tidak terburu-buru untuk duduk. Dia memberi Xiao Chen kesempatan sekali lagi seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Saya benar-benar bertanya-tanya berapa banyak lagi rahasia yang Anda miliki. Setelah menghela nafas tanpa daya, Ying Qiong perlahan duduk. Xiao Chen menatap Ying Qiong dalam-dalam dan menjawab,
seharusnya aku yang menanyakan hal itu padamu. Kenapa? Ketika tiga klan bangsawan berdaulat lainnya ingin membunuhku saat mereka melihatku, hanya klan Yingmu yang tidak bergerak. Ying Qiong mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Kemudian dia tersenyum dan menjawab, Kaisar Azure juga punya teman. Saat dia memimpin Istana Dewa Bela Diri, klan Ying kita bisa dianggap sebagai sekutunya. Namun, Kaisar Azure sudah lama meninggal, dan gerbang naga sudah tidak ada lagi. Sulit untuk mengatakan berapa banyak orang di klan Ying yang akan mengakui aliansi ini. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum bertanya, apa hubungan antara klan Yingmu dan klan kerajaan negara Qin besar di alam kubah langit? Ying Qiong tersenyum tipis dan menjawab, mereka dapat dianggap sebagai cabang penting dari klan Ying kami. Mereka sangat misterius. Mengenai detailnya, saya tidak begitu jelas. Informasi itu terbatas pada eselon atas karena instruksi langsung dari leluhur klan Ying kami. Xiao Chen berpikir, sepertinya aku benar-benar harus kembali ke alam kubah langit untuk melihatnya jika aku punya waktu. Mungkin Ying Yue tahu lebih banyak dari yang kubayangkan. Namun, hal terpenting saat ini adalah hal lain. Xiao Chen bertanya dengan tenang, bagaimana pengumpulan tiga bahan utama dari Brea King Sage Pil? Ying Qiong telah siap menjawab pertanyaan ini. Dia segera menjawab, cukup sukses. Kami sudah menemukan dua di antaranya. Kami pasti dapat menemukan yang terakhir dalam waktu 2 bulan. 2 bulan bukanlah waktu yang lama. Waktu itu jauh lebih cepat dari perkiraan awal. Xiao Chen berkata, ingatlah untuk memberitahuku saat semuanya sudah selesai. Saya dapat menyerahkan separuh bagian lukisan inti lainnya kepada Anda kapan saja. Xiao Chen sekarang semakin terburu-buru untuk maju ke Martial Sage. Tanpa maju ke Martial Sage, dia tidak akan merasakan rasa aman. Ying Qiong mengangguk lembut dan mengangkat topik lain. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang mata air ilahi embun surgawi? Pernahkah Anda memikirkan mengapa para penggarap yang berendam di mata air ilahi embun surgawi pasti akan menjadi kaisar bela diri dalam waktu 100 tahun? Tentu saja, Xiao Chen telah memikirkan hal ini sebelumnya. Dia memberitahu Ying Qiong tebakannya. Orang-orang yang dapat memperoleh kualifikasi untuk berendam di mata air Dewa Embun Surgawi adalah para elit dari setiap ras. Dengan bakat mereka, menyebut mereka jenius iblis masih merupakan pernyataan yang meremehkan. Bahkan tanpa mata air Dewa Embun Surgawi, mereka masih memiliki peluang besar untuk maju ke Kaisar Bela Diri. Mata air Dewa Embun Surgawi mencuci sumsum dan darah, meningkatkan bakat mereka yang sudah sangat tinggi. Tidak aneh kalau mereka bisa maju ke Kaisar Bela Diri lebih awal. Ying Qiong tersenyum nakal dan berkata, itu tebakan yang bagus. Namun, hal tersebut bukanlah hal yang krusial. Tahukah kamu apa yang ditekan di bawah alam Kunlun? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Batu asal, Rock of Origin sangat misterius. Dikatakan bahwa tempat ini adalah jantung dari seluruh dunia Kunlun. Entah itu zaman bela diri atau zaman keabadian, semuanya dimulai dari batuan asal ini. Ying Qiong melanjutkan, jika batu asal dihancurkan, seluruh alam Kunlun akan hancur. Dengan kata lain, siapapun yang memegang batu asal adalah penguasa sebenarnya dari alam Kunlun. Ini juga merupakan alasan terjadinya berbagai invasi di dunia iblis jurang dalam selama beberapa puluh ribu tahun, mereka ingin menghancurkan Gunung Kunlun dan menguasai batu asal. Namun, sekarang batu asal tersegel di bawah Gunung Kunlun. Tidak ada ras yang mengendalikannya. Terlebih lagi, tidak ada satupun dari mereka yang berani membuka segelnya dengan gegabah. Tidak ada yang tahu banyak tentang kegunaan sebenarnya dari batu asal. Ketika Xiao Chen mendengar rahasia ini, ekspresinya tidak banyak berubah. Ini adalah sesuatu yang jauh melampaui dirinya. Dia berkata, apa hubungan batu asal dengan mata air ilahi embun surgawi? Sumber mata air ilahi embun surgawi adalah ki cair yang dihasilkan oleh batu asal. Sekarang, apakah Anda mengerti mengapa para penggarap yang berendam di mata air Dewa Embun Surgawi akan maju ke Kaisar Bela Diri dalam waktu 100 tahun? Ying Qiong berkata dengan gembira. Jika itu masalahnya, maka menjadi Kaisar Bela Diri dalam waktu 100 tahun akan mudah dimengerti. Lagi pula, batu asal adalah benda yang menantang surga sehingga memungkinkan terjadinya keajaiban seperti itu bukanlah hal yang aneh. Setelah keduanya mengobrol lebih lama, mereka berpisah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 5 hari kemudian, Xiao Chen mendengar tangisan takjub datang dari luar, jadi dia berhenti berlatih menggambar pedang Kaisar Biru Langit dan pergi ke geladak. Di batas penglihatannya, Xiao Chen melihat pegunungan yang luas. Pegunungan itu tampak tak berujung seolah membelah seluruh domain mendalam menjadi 2. Faktanya, itulah yang terjadi. Pegunungan Kunlun terbentang jutaan kilometer. Ada puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan hingga saat ini, belum ada seorang pun yang berhasil menjelajahi seluruh pegunungan secara menyeluruh. Itu memiliki banyak sisa-sisa dan formasi abadi. Bahkan Kaisar Bela Diri berdaulat tidak berani menjelajahi tempat itu sendirian. Selama era kuno, orang-orang bahkan telah melihat binatang abadi mistis yang sangat misterius di sana. Puncak gunung utama pegunungan Kunlun terletak di tengah,
menjulang ke awan, menembus langit. Kabut spiritual mengelilinginya, menghalangi pandangan orang banyak dan menghalangi seseorang untuk melihat seberapa tinggi ketinggiannya. Puncak gunung itu tampak megah, jauh lebih megah daripada gunung lain yang pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya. Selain itu, jelas ada spiritualitas misterius di dalamnya. Xiao Chen dengan hati-hati mengamati berbagai puncak di sekitarnya. Ia merasa banyak perbedaan pada puncak gunung tengah yang membuatnya menonjol dari grupnya. Sayangnya, dia tidak mengetahui seni geomansi dan tidak tahu perbedaan apa yang paling signifikan. Kaisar Semu berjubah resmi dari Istana Dewa Bela Diri, yang sudah lama tidak muncul, keluar pada saat ini juga. Ketika dia melihat Gunung Kunlun yang megah, dia menunjukkan ekspresi hormat. Kapal perang tingkat Kaisar bergerak sangat cepat. Puncak utama pegunungan Kunlun yang masih cukup jauh yang tadinya berada di batas garis pandang kini terlihat jelas. Suasana megah dan megah kini langsung terlihat. Tidak peduli siapa yang melihat puncak ini, mereka akan merasa sangat tidak berarti. Tepat pada saat ini, aura yang akan membuat seseorang gemetar dari lubuk hatinya yang paling dalam datang dari setiap sudut gunung. Semua jenius iblis dari domain Tianwu, termasuk Xiao Chen, berlutut. Keringat mengucur deras di dahi mereka, dan ekspresi mereka tampak tertekan. Martial Sage tingkat Grandmaster juga merasa tidak enak badan. Mereka melepaskan auranya untuk melakukan yang terbaik untuk melawan. Namun, aura sombong itu pergi secepat mereka datang, segera mundur ketika mereka mengenali kapal perang Istana Dewa Bela Diri. Xiao Chen dan yang lainnya mengendurkan ekspresi mereka sebelum mereka berdiri. Mereka bisa melihat kengerian di mata satu sama lain. Pada saat itu, aura setidaknya 20 Kaisar Bela Diri telah menyapu mereka. Ketika para iblis jenius ini menatap ke arah Gunung Kunlun sekarang, mereka merasa hal itu semakin tak terduga. Kaisar Bela Diri sangat langka. Namun, ada lebih dari 20 orang di gunung ini. Memikirkan ahli tersembunyi saja sudah membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Sepertinya Gunung Kunlun ini memang mempunyai batu asal di bawahnya. Dengan kekuatan yang begitu kuat di sini, bahkan jika Raja Iblis datang, mereka tidak akan bisa memaksa masuk. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melihat kilatan semangat yang tidak jelas di mata pendekar pedang misterius Duan Yi itu. Karena kelompok itu hendak pergi dan berendam di mata air Dewa Embun Surgawi, semua orang akan bersemangat. Namun, tatapan orang ini jelas memiliki sesuatu yang lebih. Seperti Xiao Chen, orang ini juga berasal dari alam bawah. Namun, dia tetap bersikap low profile dalam 2 tahun pertama, berkultivasi di sekte peringkat 8 yang biasa-biasa saja. Duan Yi menjadi terkenal dalam setengah tahun terakhir setelah mengalahkan salah satu dari 7 raksasa. Kemenangan ini menarik perhatian semua orang dan membuat namanya tersebar. Namun, waktu itu kebetulan merupakan periode emas di mana para jenius tingkat rendah bangkit, jadi tidak ada yang curiga terhadap seorang jenius yang tiba-tiba menjadi terkenal seperti itu. Saat Duan Yi merasakan tatapan Xiao Chen, dia berbalik dan tersenyum lembut. Ekspresinya tampak tenang dan tidak terlihat bingung sama sekali. Kemudian dia berbalik dan secara alami mulai mengobrol dengan sesepuh dari sektenya. Xiao Chen menarik pandangannya dan tidak memperdulikan hal ini. Dengan banyaknya Kaisar Bela Diri yang ditempatkan di Gunung Kunlun, Duan Yi tidak akan berani melakukan apapun, kecuali dia berencana untuk bunuh diri. Kapal perang itu perlahan berputar dan akhirnya berhenti di platform datar sekitar setengah jalan menuju puncak utama. Pintu cahaya yang berkelap-kelip berdiri di tanah. Pada beberapa platform batu di depan pintu cahaya terdapat 5 Kaisar Bela Diri, satu untuk setiap ras manusia, iblis, dewa, hantu, dan mayat. Setelah melihat pemandangan seperti itu, bahkan orang bodoh pun dapat menebak bahwa tempat ini, yang dijaga oleh 5 ras bersama-sama, tempat di balik pintu cahaya, seharusnya adalah mata air Dewa Embun Surgawi. Tidak jauh dari area datar ini ada tangga menuju ke atas. Dilihat dari kejauhan, langkah-langkahnya tidak terhitung, dan akhir penerbangan tidak dapat dilihat, seolah-olah tersembunyi di balik awan. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa kapal perang dari Vian Rache, Ghost Rache, dan Kors Rache telah tiba. Satu-satunya yang hilang adalah kapal perang Dewa Ras. Tidak ada jenius iblis generasi muda yang terlihat di ketiga kapal perang tersebut. Mereka semua seharusnya sudah turun. Di platform batu di bawah, Kaisar Bela Diri manusia melihat kapal perang Istana Dewa Bela Diri dan sedikit mengangguk ke arah Kaisar Semu dengan jubah resmi. Lalu dia segera menutup matanya. Kaisar Semu berkata dengan suara yang dalam, "Kalian bersepuluh, ikuti aku. Yang lainnya, jangan bergerak. Tetaplah di sini." Kamu, ketika Kaisar Semu melakukan gerakan menyapu dengan santai, sebuah kekuatan menarik generasi muda ke atas. Xiao Chen dan yang lainnya tidak bisa menolak sama sekali. Pada saat mereka mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka sendiri, mereka sudah berdiri di platform di belakang Kaisar Bela Diri manusia. Ini terjadi begitu cepat hingga terasa seperti teleportasi. Xiao Chen dan yang lainnya tidak dapat memahami kekuatan Kaisar Semu, yang sungguh luar biasa bagi mereka. Melihat sekeliling, Kaisar Bela Diri ras iblis, ras hantu,
dan ras mayat juga memiliki 10 jenius iblis muda dengan aura dalam dan ketajaman berkedip di belakang mereka. Ketika membandingkan para jenius dari 3 ras lainnya, seseorang akan menemukan bahwa aura yang mereka pancarkan berbeda. Generasi muda dari Vien Rache melepaskan aura mengamuk dan ganas tanpa menahan diri seolah-olah akan meledak kapan saja. Generasi muda dari Kors Rache semuanya memiliki wajah hitam. Kulit mereka tampak sekeras besi dan tak bernyawa. Hanya mata mereka yang menunjukkan cahaya ganas. Mereka mengukur Xiao Chen yang baru tiba dan kelompoknya dengan niat buruk. Adapun ras hantu, mereka tampak tak bernyawa seperti para penggarap ras mayat. Namun, mereka malah lebih diam dan pendiam. Jika seseorang menggambarkan ras mayat sebagai makhluk tak bernyawa, itu hanya mengacu pada wajah mereka. Keganasan dan hiruk-pikuk aura mereka tidak kalah dengan ras Vien. Kalau begitu, ras hantu sudah tidak bernyawa lagi. Penampilan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kekuatan hidup. Wajah pucat mereka tampak diam seperti air, seolah-olah hanya patung pahatan. Secara kebetulan, ada orang-orang yang dikenali Xiao Chen di antara para jenius iblis muda dari 3 ras. Dari ras Vien, ada monyet langit kecil, Feng. Dari perlombaan mayat, ada Wang Ken, yang darinya Xiao Chen merebut tahta kematian. Dari perlombaan hantu, ada gadis berpakaian merah, yang berada di tandu 8 hantu. Ketika Xiao Chen pertama kali muncul, 2 yang pertama langsung menatap tatapan penuh permusuhan. Namun, monyet langit kecil lebih sabar, tatapannya hanya bertahan sesaat. Adapun Wang Ken, tatapannya yang penuh permusuhan tidak pernah hilang. Dia bahkan memandang Xiao Chen dengan jijik. Berbeda dengan keduanya, gadis berbaju merah tidak pernah memandang Xiao Chen sama sekali, dari awal hingga akhir. Generasi muda dari ras dewa belum datang, jadi pintu cahaya belum terbuka untuk saat ini. Ras-ras lain tampaknya sudah terbiasa dengan keterlambatan ras dewa, mereka tampaknya tidak terlalu terkejut. Ada banyak sekali wajah yang familiar di sini. Xiahou Jue, kita akan memasuki mata air dewa embun surgawi. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Di belakang Kaisar bela diri ras iblis, seorang pemuda jangkung, tegap, bertelanjang tangan, dan kasar dengan tanda singa samar di kedua pipinya melangkah keluar saat dia berbicara pada Xiahou Jue dengan nada mengejek. Manusia suci Sion telah lama pergi keluar domain Tianwu untuk berpetualang. Mereka bisa dibilang cukup terkenal di seluruh daratan Kunlun. Dengan demikian, mereka akan menjalin banyak ikatan rasa syukur dan kebencian. Jelas sekali, kultivator jenius dari ras Vien ini memiliki sejarah dengan Xiahou Jue. Sui Lingling berbisik ke telinga Xiao Chen, orang yang keluar adalah Tu Ze dari ras Singa Emas. Dia dianggap sebagai generasi muda Vien Rache terkuat ketiga. Xiahou Jue mengalahkannya sekali di alam rahasia di domain mendalam. Dia memiliki garis keturunan roh iblis. Ada 100 leluhur iblis dari era kuno. Leluhur Vien ini adalah kaisar bela diri berdaulat yang kuat, beberapa di antaranya telah mewariskan garis keturunan mereka. Keturunan orang-orang ini akan melampaui sebagian besar orang jenius di generasi yang sama. Pada saat yang sama, mereka memiliki bakat alami. Garis keturunan ini dikenal sebagai garis darah roh iblis di domain Vien. Mereka seperti klan bangsawan berdaulat umat manusia, yang telah bertahan selama beberapa puluh ribu tahun, mereka memiliki banyak sumber daya. Xiahou Jue tersenyum dingin. Dia segera melangkah keluar dan berkata, apakah menurutmu aku takut padamu? Berbicara, apa taruhannya? Tu Ze tersenyum percaya diri dan berkata, ini sangat sederhana. Tempat ini sangat tidak cocok untuk pertarungan besar. Anda dan saya hanya akan bertukar gerakan tanpa menggunakan hukum sage surgawi. Saya tidak akan mengambil wujud iblis saya, dan Anda tidak akan menggunakan roh bela diri binatang suci Anda. Kami akan berkompetisi seperti itu, dan yang kalah akan memberi pemenang 5.000 koin astral hitam. 1 koin astral hitam sama dengan 100 koin astral biasa, jadi 5.000 koin astral hitam sama dengan 500.000 koin astral. Mengingat status keduanya, jumlah itu bukanlah jumlah yang signifikan. Taruhannya tidak penting. Poin krusialnya adalah rasa malu yang luar biasa karena kalah di hadapan begitu banyak orang jenius. Xiahou Jue merasa ragu-ragu. Tu Ze ini jelas sudah siap, menunggunya lama sekali. Namun, jika Xiahou Jue menolak di hadapan begitu banyak orang, itu sama saja dengan mengakui kepengecutannya. Jika ini menyebar, reputasinya akan terpukul. Jika saya hanya menggunakan kekuatan saya tidak akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Seharusnya aku tidak punya masalah dalam memegang milikku sendiri. Bahkan jika aku kalah, selama aku tidak kalah telak, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa tubuh fisik manusia jauh lebih lemah daripada tubuh fisik iblis. Memikirkan hal ini, Xiahou Jue langsung menjawab, dengan senang hati. Tu Ze tertawa keras dan berkata dengan berat, Xiahou Jue, kamu benar-benar ceroboh. Mari kita lihat bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri hari ini. Setelah Tu Ze berbicara, dia menginjak tanah dengan kuat. Sosoknya bersinar, dan gesekan udara menghasilkan suara menusuk yang keras.
Kemudian, dia mengirimkan pukulan ke wajah Xia Houjue. Xia Houjue merasa ada yang tidak beres. Namun, tinju lawannya telah tiba di depan wajahnya. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir saat dia dengan terampil mengirimkan serangan telapak tangan. Dia ingin memukul sisi tinju Tuze, menggunakan teknik untuk menangkis pukulannya. Ketika serangan telapak tangan ini mengenai tinju itu, ia mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Namun, tinju Tuze tidak menyimpang sama sekali. Hasil ini mengejutkan Xia Houjue. Telapak tangannya terasa sakit seperti menabrak gunung. Kekuatan Tuzu melampaui kekuatan Xia Houjue. Menggunakan teknik untuk mengatasinya adalah hal yang mustahil. Tinjunya sudah tiba. Xia Houjue tidak punya pilihan selain segera mengulurkan lengan kirinya dan memblokir untuk melindungi wajahnya, mencoba melewati gerakan ini. Kak bisa. Suara keretakan tulang bergema. Pukulan Tuze, dengan kekuatan yang tidak diketahui di belakangnya, langsung mematahkan tulang lengan Xia Houjue. Tanpa mengurangi kekuatannya, pukulan itu terus berlanjut ke depan dan mengenai wajah Xia Houjue melalui lengan kirinya, membuatnya terjatuh ke belakang. Tuze terkekeh dan maju selangkah lagi, melayangkan pukulan lagi ke arah Xia Houjue. Dengan lengan kirinya patah, Xia Houjue memucat. Jelas sekali, itu sangat menyakitkan. Dia memutar tubuhnya di udara dan melakukan dua gerakan membalik di tanah, menghindari pukulan ini. Bang! Saat pukulan itu mendarat di tanah, retakan meluas dari titik tumbukan. Potongan-potongan batu beterbangan kemana-mana. Karena dia meremehkan kekuatan lawannya, Xia Houjue berakhir pada posisi yang sangat dirugikan. Dia harus terus menghindari serangan Tuze, tidak punya waktu untuk bernapas. Setelah 10 gerakan, Tuze menemukan kesempatan dan menendang dada Xia Houjue, menjatuhkannya ke belakang. Pukulan ini mengandung kekuatan yang mengamuk. Xia Houjue tidak punya pilihan lain selain menggunakan intisarinya untuk menetralisir kekuatan ini sebelum dia bisa berdiri dengan stabil. Dalam 10 gerakan, Tuze memaksa Xia Houjue menggunakan intisari dan menendangnya kembali. Xia Houjue bahkan terjatuh tertelungkup, tampak sesedih mungkin. Ekspresinya berubah menjadi sangat cemberut saat melihat para kultivator dari setiap ras memusatkan perhatian mereka padanya dari segala arah. Kali ini, Xia Houjue benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Dia melemparkan cincin berisi 5.000 koin astral hitam kepada lawannya. Lalu dia diam-diam berjalan ke belakang kelompoknya. Setelah Tuze menangkap cincin itu, dia tersenyum bahagia. Saya berhasil mencapai tubuh Sage peringkat 1,5 bulan yang lalu. Sekarang, kekuatan pukulanku bisa mencapai 1.000 ton. Xia Houjue, kamu benar-benar ceroboh karena berani bersaing denganku menggunakan tubuh fisik. Kamu kalah dariku dalam 10 gerakan. Anda adalah putra suci. Kamu bahkan tidak sebanding dengan kentut anjing. Yang lain mengungkapkan ekspresi pemahaman. Pertama-tama, para iblis memiliki keunggulan fisik yang sangat besar dibandingkan manusia. Sekarang Tuze telah mencapai badan bijaksana peringkat 1, dia bahkan memiliki keunggulan penekan yang luar biasa. Kekalahan Xia Houjue secara drastis adalah hal yang normal. Sebenarnya, dia seharusnya tidak menerima taruhan seperti itu sejak awal. Jika dia harus menyalahkan sesuatu, dia hanya bisa menyalahkan rasa tanggung jawabnya sendiri. Setelah kekalahan dan penghinaan yang menyedihkan di tangan Tuze, Xia Houjue merasa sangat tertekan dan frustrasi, hingga ingin muntah darah. Kemudian, Tuze memandang generasi muda umat manusia dan berkata dengan sikap yang menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya puas, apakah ada orang yang ingin membalas dendam pada Xia Houjue? Saya, Tuze, bersedia bermain bersama kapan saja. Yang lainnya tetap diam. Dalam hal kekuatan sebenarnya, tidak satupun dari mereka akan takut pada Tuze dalam pertarungan sendirian. Namun, setelah mengetahui bahwa Tuze mencapai tubuh petapa peringkat 1, yang mampu menggunakan kekuatan 1.000 ton, tidak ada seorang pun yang bersedia menghadapinya dalam kondisi tidak menggunakan hukum intisari dan petapa surgawi. Ternyata manusia hanyalah sekelompok pengecut. Tanpa keberanian, mereka berhasil mendapatkan 10 tempat. Sungguh menyia-nyiakan mata air ilahi embun surgawi. Tuze tersenyum, tampak agak senang, lalu dia berbalik untuk pergi. Meskipun para pembudidaya manusia generasi muda sangat frustrasi, mereka tetap rasional dan tidak bertindak gegabah. Ketika monyet langit kecil melihat pemandangan ini, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Dia menggerakkan bibirnya dan memproyeksikan suaranya ke Tuze. Setelah itu, dia menatap Xiao Chen dengan dingin. Ketika Tuze mendengar suara monyet langit kecil, dia berhenti tanpa sadar dan berbalik. Lalu dia melihat ke arah Xiao Chen juga. Kamu adalah Xiao Chen, yang disebut pendekar berjubah putih itu. Satu-satunya orang yang keluar dari danau kabut yang menyesatkan. Xiao Chen menganggap pertanyaan itu aneh. Dia tidak tahu kenapa Tuze tiba-tiba memperhatikannya. Dia berkata dengan tenang, entah aku atau bukan, apa hubungannya denganmu? Ekspresi menyeramkan muncul di mata Tuze. Lalu dia perlahan berjalan mendekat dan berkata, bagus sekali. Sepertinya itu memang kamu. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya?
Aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan terlebih dahulu. Izinkan saya melakukan 3 gerakan terlebih dahulu. Ketika Xiao Chen mendengar tawaran ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tu Ze dengan aneh. Sekalipun dia ingin mati, dia tidak harus menggunakan cara seperti itu. Ketika para pemuda iblis mendengar Tu Ze memanggil nama Xiao Chen, mereka semua mengangkat kepala dan menoleh. Saat ini, nama Xiao Chen sudah terkenal di seluruh domain Vian. Klan Xuan dari ras rubah roh bulan perak telah menyebarkan berita bahwa Xiao Chen berhasil keluar dari danau kabut yang menyesatkan, tanah terlarang misterius yang bahkan Kaisar bela diri pun tidak dapat melarikan diri darinya. Tu Ze mengejek, apakah kamu tidak berani? Anda bahkan berani memasuki danau kabut yang menyesatkan. Apakah kamu terlalu pengecut untuk menerima tantangan kecil ini? Sui Lingling menahan Xiao Chen dan memproyeksikan suaranya kepadanya, jangan gegabah. Orang ini hanyalah seorang yang suka bersuara, tidak ada yang menganggapnya serius di sini. Memang benar, Tu Ze tidak terlalu berarti. Setidaknya, menurut Xiao Chen, setidaknya ada 5 orang di sini yang pasti akan mengalahkannya dalam pertarungan tunggal. Bahkan Xiahou Jue yang dikalahkan secara menyedihkan tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu jika dia tidak melakukan kesalahan pada awalnya, tidak mengetahui tubuh petapa peringkat 1 lawannya. Namun, badan sage peringkat 1, dengan kekuatan 1000 ton, tidak berarti apa-apa bagi Xiao Chen. Tu Ze ini adalah seekor domba gemuk yang disajikan kepadanya di atas piring. Tidak melakukan apapun akan sia-sia. Kakak senior pertama, jangan khawatir. Xiao Chen tersenyum lembut dan memandang ke pihak lain. Dia berkata, bagaimana kita melakukan ini? Sama seperti sebelumnya. Melihat Xiao Chen mengambil umpannya, Tu Ze berkata dengan gembira, tentu saja akan sama. Yang kalah akan memberi pemenang 5.000 koin astral hitam. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, tidakkah menurutmu 5.000 koin astral hitam terlalu sedikit? Jika kita ingin bertaruh, kita harus bertaruh besar. Bagaimana dengan 50.000 koin astral hitam? 50.000 koin astral hitam sama dengan 5 juta koin astral. Ini adalah jumlah yang besar, cukup untuk membeli harta karun rahasia peringkat sage yang berkualitas tinggi. Bahkan jika seseorang memiliki koin astral sebanyak itu, tidak ada seorang pun di sini yang bisa membuang begitu banyak koin astral hitam tanpa terpengaruh. Saat Xiao Chen mengatakan itu, dia langsung merasakan beban beberapa tatapan. Ini bukan hanya dari ras Vian dan manusia tetapi juga dari ras hantu dan ras mayat. Mereka semua mengalihkan pandangan, menatap Xiao Chen seolah sedang melihat orang gila. Meski mengetahui lawannya memiliki tubuh sage peringkat 1, yang mampu menghasilkan kekuatan 1000 ton, dia masih berani memasang taruhan sebesar itu. Ini terlalu gila. Hanya Wang Ken dari Kors Rache yang mau tidak mau menggerakkan sudut bibirnya saat dia menatap Tu Ze dengan rasa kasihan. Ketika Xiao Chen melihat Tu Ze tetap diam, dia tersenyum santai dan berkata, apakah kamu tidak berani? Kalau begitu, sudahlah. Mengingat statusmu, yang bisa kamu lakukan hanyalah menyombongkan diri dan membuat keributan. Nada suara Xiao Chen terdengar acuh tak acuh, dan dia tampak meremehkan semuanya. Namun, dia menyerang titik sakit Tu Ze. Tu Ze tersenyum dingin dan berkata, saya tidak berani. Saya memiliki tubuh sage peringkat 1, yang mampu menyerang dengan kekuatan 1000 ton hanya dengan 1 pukulan. Mengapa saya harus takut pada manusia yang lemah? Pergi dari sini. Kakek ini akan menerima taruhan ini. Xiao Chen mendorong dari tanah, tidak menimbulkan angin apapun. Kemudian, dia melayang dan tiba tepat di seberang Tu Ze. Kamu benar-benar penurut. Kakek ini memanggilmu keluar, dan kamu segera datang. Tu Ze terkekeh, dan tubuhnya mulai berderak seperti kacang goreng. Seluruh tubuhnya membengkak. Tingginya menjadi 2 meter, dan otot-ototnya menonjol. Dia sekarang tampak seperti raksasa kecil. Aura mengamuk melonjak, dan angin kencang mulai bertiup. Pakaian dan rambut hitam Xiao Chen berkibar tertiup angin. Dia sangat kontras dengan Tu Ze, seperti anak kecil di samping pria kuat. Ini adalah bakat alami Tu Ze dari garis darah iblis rohnya, kekuatan kuat. Setelah menggunakannya, kekuatannya untuk sementara akan meningkat sebesar 20%. Sekarang, kekuatannya 1200 ton. Xiao Chen ini pasti sudah selesai. Setelah melihat tubuh Tu Ze membesar, yang lain ingat bahwa dia masih memiliki garis darah roh iblis. Semua orang menghirup udara dalam-dalam. Mati! Tu Ze berteriak dan mendorong tanah, meluncurkan dirinya ke depan seperti bola meriam yang ditembakkan. Tubuhnya bergesekan dengan udara dan mengeluarkan suara melengking. Tinju besar yang membawa kekuatan yang bisa menghancurkan gunung menuju Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang dan tidak berubah. Angin kuat seperti pisau dari pukulan itu tiba, meniup seluruh rambutnya ke belakang dan memperlihatkan wajahnya yang lembut. Kemudian, dia mengedarkan energinya untuk seni tempering tubuh cakrawala. 1250 ton kekuatan melonjak dari tulangnya. Dia menggunakan gerakan tinju cakar naga dan membakar vital ki miliknya. Kekuatan penuhnya mendekati 1500 ton kekuatan.
Saat tinju Tuze hanya berjarak 1 meter, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Tuze. Bang! Tuze, yang didakwa dengan aura ganas yang luar biasa, tiba-tiba berhenti. Dia tidak bisa bergerak maju lebih jauh dengan Xiao Chen memegangi pergelangan tangannya. Setelah berjuang sejenak tanpa hasil, mau tak mau dia merasa malu dan marah. Jadi dia mencoba memukul Xiao Chen dengan tinjunya yang lain. Xiao Chen tersenyum dingin dan mengangkat tangannya, mengangkat seluruh tubuh Tuze ke udara. Sebelum Tuze sempat bereaksi, Xiao Chen mengayun ke bawah, menghempaskannya ke tanah. Seluruh proses terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Kerumunan hanya melihat Tuze menyerbu dengan aura ganas dan kemudian Xiao Chen mengangkatnya dan mengangkatnya ke tanah. Menggunakan kekuatan hampir 1.500 ton, Xiao Chen membanting lawannya ke tanah. Kemudian, dia memindahkan tangan yang memegang pergelangan tangan Tuze ke arah lain dan mengayunkannya sekali lagi. Tubuh kekar Tuze menjadi seperti cambuk yang menghantam tanah lagi. Bang! 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 Tangan Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Dia terus menarik Tuze dan melemparkannya kembali ke tanah, membuat tanah berguncang dan menghasilkan benturan keras. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Xiao Chen yang tampak ramping akan meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Hanya dalam satu pertukaran di antara mereka, dia akhirnya bermain-main dengan Tuze. Kini tubuh Tuze yang sudah babak belur dan membesar kembali ke ukuran normalnya. Darah keluar dari sudut bibirnya. Seluruh tubuhnya penuh memar. Xiao Chen melemparkan tubuh Tuze lagi, mengirimnya terbang menuju sisi Vian Rache dengan dorongan yang luar biasa. Tepat ketika Tuze hendak jatuh ke tanah, dia mengedarkan Vian Essence miliknya dan memutar tubuhnya di udara. Ketika dia mendarat, dia tersandung mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Di sisi lain, Xiao Chen tidak bergerak satu langkah pun dari awal hingga akhir. Angin sejuk bertiup, dan ekspresinya masih cuek dan tenang. Keheningan menyusul. Semua generasi muda dari semua ras, termasuk manusia, menatap Xiao Chen dengan tidak percaya. Seorang jenius ras iblis yang telah mencapai tubuh sage peringkat 1 dan menggunakan bakat alaminya tidak dapat melakukan apapun terhadap Xiao Chen ketika berkompetisi dalam kekuatan fisik. Brengsek, Tuze mengutuk, dan Vian Essence miliknya yang melonjak mengalir. Hukum sage surgawi di belakangnya mulai menari. Lalu dia meraung dengan ganas dan menyerang Xiao Chen. Kapan dia pernah kalah seperti itu? Seorang jenius Vian Rache yang bonafit dipermainkan oleh manusia seperti karung pasir. Sebelum yang lain bisa menghentikan Tuze, dia langsung mengedarkan semua Vian Essence miliknya dan menyerang Xiao Chen. Aura Tuze bagaikan angin, sangat ganas. Bibir Xiao Chen tidak bisa menahan senyum mengejek. Kerugian tetaplah kerugian, apalagi yang jelas seperti ini. Sebenarnya tidak perlu bersikap baik pada Tuze ini. Tinju ilahi surga segudang, dewa turun. Kecakapan tempur 10 kali lipat. Cahaya ilahi memasuki tubuh Xiao Chen, dan auranya melonjak tanpa batas. Rasanya semua makhluk di dunia harus memujanya. Dia menyambut baik serangan kekuatan penuh Tuze dan bentrok langsung tanpa rasa takut. Bang! Sebuah laporan mengejutkan terdengar. Tuze, yang datang seperti angin, terbang kembali dengan kecepatan kilat, memuntahkan 3 suap darah di udara. Angin kencang tak henti-hentinya bertiup. Meski jubah putih Xiao Chen berkibar, dia sendiri tidak bergerak. Saya tidak akan menunjukkan sesuatu yang aneh, hanya pukulan sederhana. Bahkan jika Anda tidak ingin menyerahkannya, Anda harus melakukannya. Apakah orang-orang dari ras Vian begitu tidak tahu malu? Tidak bisa mengakui kekalahan mereka. Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh ketika penonton lainnya menangkap Tuze. Orang yang menangkap Tuze mengenakan jubah ungu dengan ekor merak melebar dan sulaman sayap di atasnya. Dia tampak tegas, anggun, dan sangat berbudaya. Pemuda berjubah ungu mendorong dengan satu tangan, dan Tuze terjatuh. Kemudian, dia dengan tenang melemparkan cincin spasial dan berkata, sepertinya kamu benar-benar mampu, bisa keluar dari danau kabut yang menyesatkan. Saya, Kong Yuan, ingin merasakan teknik luar biasa Anda. Ini menarik sekarang. Pemuda terbaik dari Vian Rache, cucu dari Peacock Sovereign, sedang bergerak. Sepertinya orang ini memiliki latar belakang yang termasyur. Melihat dia akan bergerak, penonton pun heboh. Xiao Chen menangkap cincin spasial dan memeriksanya dengan sense spiritualnya. Itu memiliki tepat 50.000 koin astral hitam, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian, dia memperhatikan dengan cermat orang yang berbicara, cucu penguasa merak. Tanpa diduga, Kong Yuan memiliki lebih dari 150 hukum sage surgawi di belakangnya. Tingkat budidayanya juga lebih tinggi dari Xiao Chen. Namun, ketebalan hukum sage surgawinya tidak sebanding dengan Xiao Chen. Sebelum Xiao Chen menjawab, musik yang agung, bergema, dan bijaksana tiba-tiba terdengar. Cahaya keemasan samar turun dari langit. Sebuah kapal perang emas bermandikan cahaya bijaksana muncul di hadapan semua orang. Itu memancarkan sinar yang sangat terang yang menyilaukan seperti matahari. Perlombaan dewa ada di sini.
Sekarang setelah ras dewa tiba, pintu cahaya akan segera terbuka. Jelas, Kong Yuan tidak akan bisa bertarung dengan Xiao Chen. Ini juga sesuai dengan niat Xiao Chen. Dengan 5 ras berkumpul di sini, para jenius kuat dari ras lain mungkin menyembunyikan kekuatan mereka juga. Jika Xiao Chen bertarung dengan Kong Yuan, dia akan memperlihatkan beberapa kartu truf, yang akan merugikannya dalam situasi seperti ini. Dengan cepat, Xiao Chen kembali ke kelompok manusia. Antara meninggalkan antrian dan kembali, dia memperoleh 50.000 koin astral hitam. Dia berhasil mendapatkan banyak uang dan menimbulkan masalah bagi Tu Ze dari ras singa emas, membuatnya kehilangan muka dan kekayaan. Tentunya Kong Yuan tidak berniat membayar Black Astral Coins secara gratis. Cahaya keemasan bersinar, dan sekelompok pemuda ras dewa berambut putih yang mengenakan baju besi emas muncul di belakang Kaisar Bela Diri ras dewa. Jumlah anggota ras dewa sebenarnya mencapai 15 pemuda, setengahnya lagi dari jumlah ras lainnya. 5 Kaisar Bela Diri di platform batu membuka mata mereka pada saat bersamaan dan bertukar pandang. Lalu, mereka perlahan berdiri. Kaisar Bela Diri ras dewa berambut putih melirik ke 4 orang lainnya dan berkata, karena semua orang ada di sini, kita akan mulai membuka segelnya. Anda akan memasuki mata air ilahi embun surgawi dan akan dikirim secara otomatis setelah 4 jam. Kelima Kaisar Bela Diri masing-masing mengeluarkan segel suci dan membangun jalan pelangi menuju pintu cahaya. Segel pada pintu cahaya perlahan-lahan terlepas dengan kecepatan yang terlihat. Setiap kali lapisan segel dinonaktifkan, cahaya pintu meredup. Proses membuka pintu cahaya sangat lambat seperti jatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Para iblis jenius dari berbagai ras mulai bersemangat meskipun mereka sendiri. Bahkan para pemuda ras hantu yang selalu tenang pun memperlihatkan tatapan tajam. Mata air ilahi embun surgawi hanya dibuka sekali setiap 10.000 tahun. Selama seseorang tidak mati, seseorang pasti akan menjadi Kaisar Bela Diri dalam waktu 100 tahun. Siapapun yang mengatakan mereka tidak bersemangat adalah bohong. Setelah 100 lapisan segel dilepaskan, pintu cahaya berkedip dan menghilang. Suara mendesing, cahaya keemasan berkedip-kedip, dan 15 pemuda ras dewa bergegas mendahului yang lainnya. Ras lain semuanya mengutuk dan segera mengikuti, tidak mau ketinggalan. Sekarang, kabut spiritual putih pekat mengaburkan pandangan semua orang. Saat para pemuda menarik napas, semangat mereka langsung terasa segar, bahkan penglihatan mereka tampak lebih tajam. Di dalam kabut spiritual ini, lingkungan sekitarnya tidak jelas. Para pemuda hanya bisa pindah ke tempat yang lebih tinggi berdasarkan indera mereka. Setelah menempuh perjalanan 1 kilometer, kabut spiritual perlahan menghilang. Kelompok itu terus berjalan hingga genangan air emas selebar 500 meter muncul di hadapan mereka. Para pemuda ras dewa, yang bergegas ke depan, telah melompat ke dalamnya. Para pemuda ras dewa telah menyebar dalam bentuk setengah lingkaran dengan seorang pria dan gadis, yang tampaknya memiliki status lebih tinggi daripada yang lain, mengambang di tengah. Ini adalah mata air ilahi embun surgawi. Selama seseorang berendam di dalamnya, seseorang akan dapat mencuci sumsum dan darahnya, meningkatkan bakatnya, dan akan dapat maju ke Kaisar Bela Diri dalam waktu 100 tahun. Beberapa orang menghela nafas dan melompat turun. Namun, Xiao Chen tetap tenang. Pastinya mustahil untuk menjadi Kaisar Bela Diri hanya dengan berendam di mata air ilahi embun surgawi tanpa melakukan apapun. Bahkan jika seseorang berhasil maju ke Kaisar Bela Diri, dia mungkin tidak dapat mencapai Kaisar Bela Diri berdaulat. Di zaman jenius ini, jika target seseorang hanyalah menjadi Kaisar Bela Diri, maka targetnya akan terlalu rendah. Suara air yang mengalir bergema, dan Xiao Chen juga ikut melompat. Lalu dia diam-diam melayang di area yang ditempati manusia. Awalnya, dia tidak merasakan apapun, rasanya seperti berendam di mata air biasa. Kemudian dia menutup matanya dan mulai mengamati mata air dengan indera spiritualnya. Setelah itu, ia menemukan titik-titik cahaya yang hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Motif-motif ini tidak berpindah ke dalam tubuh penggarap atas inisiatif mereka sendiri. Kultivator harus mengedarkan teknik budidaya mereka sebelum mereka dapat menyerap motifnya. Melihat ke kejauhan, Xiao Chen dapat melihat bahwa para pemuda ras dewa telah menemukan rahasia ini. Titik-titik cahaya membentuk pita cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat mengalir ke tubuh para pemuda ras dewa. Pita cahaya di sekitar pasangan ras dewa di tengah setengah lingkaran adalah yang paling menarik perhatian. Mereka tampak terlihat dengan mata telanjang. Di dalam pegas, pita tipis dengan cepat mengalir ke tubuh keduanya. Beberapa orang menyerap titik cahaya dengan sangat cepat, dan beberapa lainnya sangat lambat. Setelah mengamati sejenak, dia kurang lebih memahami misteri di dalamnya. Kecepatan penyerapan mungkin ada hubungannya dengan teknik budidaya kultivator. Dua orang di tengah jelas berstatus lebih tinggi, teknik budidaya mereka jelas lebih baik daripada yang lain. Di luar kelompok Vian Rache, cucu Peacock Sovereign, Kong Yuan, juga jelas menyerap motif cahaya ini lebih cepat dibandingkan pemuda Vian Rache lainnya. Cahaya yang mengalir ke dirinya tampak sangat menyilaukan.
Bahkan setelah memahami rahasianya, Xiao Chen tidak terburu-buru menyerap motif cahaya ini. Dia terus mengirimkan indera spiritualnya lebih dalam, penasaran dengan apa yang ada di dasar mata air. Akhirnya, setelah indera spiritualnya turun sejauh 1 kilometer, sebuah kekuatan misterius melahapnya, tidak meninggalkan satupun. Perkembangan ini mengejutkan Xiao Chen karena ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal yang aneh. Indera spiritualnya dapat dihalangi oleh penghalang atau dihancurkan oleh energi yang kuat. Namun, dia belum pernah melahap rasa spiritualnya sebelumnya. Jika benda ini bahkan bisa melahap rasa spiritual, apa yang tidak bisa dimakannya? Xiao Chen memutuskan untuk menguji hal ini lebih lanjut. Dia dengan santai mengeluarkan astral coin dan menjatuhkannya. Pada akhirnya, setelah tenggelam 1 kilometer, ia pun dimakan habis. Orang-orang lain di musim semi dengan cemas menyerap titik-titik cahaya. Mereka tidak seperti Xiao Chen, yang dengan santai menguji berbagai hal. Jadi tidak ada orang lain yang menemukan rahasia ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Chen berhenti memikirkan hal ini. Kemudian dia duduk bersila di dalam air, hanya memperlihatkan bagian atas tubuhnya, dan mulai mengedarkan mantra ilahi guntur ungu untuk menyerap motif cahaya. Huci. Saat mantra ilahi guntur ungu mulai beredar, titik-titik cahaya yang berkeliaran di mata air ilahi embun surgawi dengan cepat berkumpul, membentuk garis-garis cahaya menyilaukan yang berenang menuju Xiao Chen. Setiap garis cahayanya setebal lengan bayi. Cahaya yang menyilaukan itu bahkan lebih terang dibandingkan dengan dua ahli ras dewa. Ketika titik cahaya memasuki tubuh Xiao Chen, dia memancarkan cahaya redup, menonjol dari sekelompok besar orang. Bahkan dua pemuda ras dewa yang berada di tengah-setengah lingkaran hanya memiliki sedikit kilau dari permukaan kulit mereka. Namun, seluruh tubuh Xiao Chen bersinar. Kejadian aneh seperti itu sulit untuk tidak menarik perhatian orang lain. Semua pembudidaya di sekitarnya menoleh, merasa sangat terkejut. Berapa sebenarnya tingkatan dan pangkat teknik budidaya orang ini? Kedua pemuda ras dewa di tengah juga menoleh, jelas merasa curiga. Xiao Chen memejamkan mata. Dia tidak menyadari kejadian aneh terjadi pada dirinya. Dia hanya dengan gembira menikmati perubahan yang terjadi saat cahaya memasuki tubuhnya. Perubahan seperti itu tidak langsung tercermin dalam budidaya Xiao Chen tetapi pada tingkat yang lebih dalam. Pikirannya menjadi lebih jernih. Dia perlahan-lahan memperoleh kemajuan dalam beberapa pertanyaan yang membingungkannya. Dia mengungkap beberapa pertanyaan sulit tentang jalur bela diri bahkan tanpa bimbingan seorang master. Perubahan ini membuat kemampuan pemahaman Xiao Chen semakin kuat. Selain itu, peningkatan ini bukan hanya bersifat sementara tetapi bersifat permanen. Bakat Xiao Chen perlahan berubah juga. Dia bisa merasakan kapasitasnya untuk menyerap energi spiritual meningkat secara bersamaan. Secara umum, bakat mengacu pada kemampuan pemahaman dan bakat. Yang pertama membantu pemahaman yang cepat tentang segala macam teknik bela diri, bahkan sampai pada titik menciptakannya. Yang terakhir membantu kecepatan budidaya. Jika dua orang kultivator sama-sama mengembangkan teknik bela diri peringkat surga, orang yang memiliki bakat lebih baik bisa beberapa kali lebih cepat, memperoleh hasil dalam satu hari sama dengan upaya beberapa hari dari orang yang memiliki bakat lebih lemah. Kemampuan pemahaman Xiao Chen tidak buruk, bahkan bisa dibilang tinggi. Namun, bakatnya sedikit lebih lemah. Kecepatan kultivasinya sepertinya selalu berada di belakang para jenius iblis itu. Namun, setelah ini, hal itu akan berubah. Xiao Chen tidak bisa menahan kegembiraannya, meningkatkan kecepatan dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Jumlah titik cahaya di mata air Dewa Embun Surgawi yang ia tarik berlipat ganda secara signifikan. Ketika yang lain melihat pemandangan seperti itu, mereka mulai mengutuk dalam hati. Kemudian, mereka menutup mata dan berusaha sekuat tenaga untuk menyerap lebih banyak titik cahaya. Hal ini khususnya terjadi pada pasangan ras dewa. Tanpa diduga, tubuh mereka mulai bersinar juga, hanya sedikit lebih kecil dari tubuh Xiao Chen. Kini, tempat itu menjadi sunyi. Semua orang fokus menyerap titik-titik cahaya di mata air ilahi embun surgawi. Mereka semua ingin menggunakan waktu terbatas ini untuk meningkatkan bakat dan kemampuan pemahaman mereka. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pendekar pedang misterius Duan Yi diam-diam membuka matanya dan menunjukkan senyuman. Setelah dia melihat sekeliling, tubuhnya tenggelam ke dalam mata air. Duan Yi tenggelam semakin dalam, turun 1 kilometer dalam sekejap mata. Kemudian, kekuatan melahap muncul. Jelas, dia tahu tentang kekuatan-kekuatan melahap. Setelah mengujinya dengan hati-hati, dia mengeluarkan liontin giok hitam dan meletakkannya di mulutnya. Tubuhnya perlahan berubah menjadi ilusi, dan kemudian dia melewati kekuatan melahap dan terus tenggelam. Semua pembudidaya lainnya sangat asyik menyerap motif cahaya. Tidak ada yang memperhatikan pemandangan seperti itu sama sekali, bahkan Xiao Chen pun tidak. Waktu perlahan berlalu. Segera, kerumunan orang menyadari bahwa titik cahaya di mata air Dewa Embun Surgawi tidaklah terbatas. Pembatasan ini menjadi sangat jelas pada kelompok ras dewa. Mereka memiliki orang terbanyak dan terkuat. Titik cahaya di area ras dewa adalah titik cahaya pertama yang terkuras.
Air keemasan yang awalnya berkedip-kedip berubah menjadi jernih, tidak ada bedanya dengan air biasa. Kejernihan ini sangat kontras dengan area bercahaya lainnya di mata air surgawi Dew Divine. Pria ras dewa di tengah melihat sekeliling dan berkata tanpa ekspresi, "Serang. Usir mereka." Pasangan dewa ras di tengah tidak bergerak. 13 pemuda ras dewa lainnya perlahan bangkit dari air dan melompat ke udara. Kemudian, pria ras dewa berambut putih yang duduk bersila melihat sekeliling dan berkata, "Ras iblis." 13 jenius ras dewa di udara mulai mengumpulkan momentum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua menghunus pedang emas di pinggang mereka pada saat yang sama dan mengirimkan pedang emas Qi ke pemuda Vienrache. Musik yang bijaksana bergema di sekitarnya. Musik keras yang bijak memaksa 13 helai pedang emas Qi untuk bergabung dan membentuk pedang Qi besar yang ditutupi dengan tulisan suci yang tak terhitung jumlahnya. Pedang besar Qi memiliki aura yang mengejutkan seolah-olah ia bahkan bisa merobek ruang saat terbang. Tulisan suci yang mengalir di atasnya dengan kuat menyatukan pedang Qi, membuatnya sangat stabil dan kokoh. Para pemuda Vienrache semuanya melompat ke udara, tidak berani bertarung langsung melawan pedang Qi yang dibentuk oleh 13 orang. Para pemuda Vienrache semuanya memiliki peluang 60% untuk mengalahkan 13 pembudidaya dewa ras ini satu lawan satu. Tetapi dengan mereka yang sekarang bekerja sama, bagaimana mereka berani berbenturan dengan mereka? Hanya cucu penguasa Merak, Kong Yuan, yang tidak melompat ke udara. Kemarahan muncul di wajahnya saat hukum sage surgawi di belakangnya berubah menjadi bulu merak sepanjang ratusan meter. Bulu ungunya berkelap-kelip dengan cahaya ungu kristal, seperti ekor burung merak yang terbentang, terlihat sangat indah. Dia mengulurkan tangannya, dan seruan merak bergema. Ruang bergetar, dan tulisan suci pada pedang besar Qi melemah, mulai pecah sedikit demi sedikit. Kong Yuan mengulurkan tangannya ke depan, dan ekor merak yang terbentang di belakangnya mengeluarkan cahaya terang. Dengan satu serangan telapak tangan, dia menghancurkan pedang besar Qi dengan tulisan suci. Ekor merak di belakang Kong Yuan tidak hilang. Dia mengungkapkan ekspresi cemberut ketika dia melihat pria ras dewa berambut putih itu dan bertanya, "Diwuk, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mencoba untuk membasmi kami?" Pria dewa ras berambut putih, Diwuk, tampak agak terkejut ketika dia berkata, "Tidak buruk. Sepertinya kamu sudah mencapai puncak setengah sage. Kamu bisa tinggal." Para penggarap iblis lainnya di udara sangat kesal. Orang yang memiliki temperamen paling buruk, Tu Ze, mengutuk, "Persetan dengan ibumu. Diwuk, menurutmu apakah kamu bukan sekadar putra ilahi, melainkan penguasa ilahi yang mutlak?" Tepat setelah Tu Ze mengatakan itu, dia ingin menyerang. Diwuk mendongak sedikit dan mengalihkan pandangan dinginnya. Energi mental yang kuat terkunci pada Tu Ze. Merasakan energi besar yang menyelimuti dirinya, Tu Ze mengurangi kesombongannya dan berhenti di udara, tidak berani bergerak. "Kamu bisa tinggal jika kamu mau. Yang harus Anda lakukan adalah menerima serangan gabungan dari 13 prajurit pemberani saya." Tu Ze sangat marah. Mungkin dalam pertarungan 1 lawan 1, dia akan berhasil mengalahkan salah satu dari mereka setelah mengungkapkan wujud aslinya. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan gabungan dari 13 jenius ras dewa, bisakah dia bertahan? Dia bergegas marah, tetapi ketika dia melihat ekspresi Diwuk, dia segera menyerah, dia sekarang merasa sangat tertekan. Para jenius Vienrache semuanya marah. Mereka semua berteriak-teriak untuk bertarung dengan sekelompok orang ini dan menatap Kong Yuan dengan tatapan memohon. Namun, Kong Yuan mengabaikannya. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa 13 jenius ras dewa yang mengerikan di depan bukanlah masalah utama. Yang benar-benar bermasalah adalah laki-laki dan perempuan berambut putih yang belum menyerang. Keduanya adalah putra ilahi dan putri ilahi. Mereka telah menjadi terkenal di seluruh daratan Kunlun. Jika kedua orang ini menyerang bersama-sama, Kong Yuan bahkan tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri, membuat semua ras Vien diusir. Karena Diwuk tidak mengirimkan semuanya, tentu saja dia tidak akan mengatakan apapun. "Diwuk, sebaiknya kamu menepati janjimu. Saya akan menerima pukulan ini," tiba-tiba monyet surgawi kecil berkata kepada Diwuk. "Tentu saja, aku akan menepati janjiku. Kapan aku tidak melakukannya?" Diwuk mengungkapkan ekspresi puas. Selama satu orang menerima kondisinya, itu akan baik-baik saja. Dia tidak ingin melihat situasi di mana kedua belah pihak akhirnya kalah akibat pertarungan. Selama satu orang menerimanya, para iblis akan mengantre. Di hadapan tatapan para pemuda iblis lainnya, monyet langit kecil dengan paksa menerima serangan ini, melampaui ekspektasi yang lain. Meskipun monyet langit kecil memuntahkan darah dalam keadaan yang menyedihkan, dia tidak terluka parah, hanya menderita luka ringan. Sebuah cahaya berkedip di kedalaman mata Diwuk. Dengan sekali pandang, dia berhasil mengetahui bahwa meskipun kekuatan monyet langit kecil tidak buruk, Feng mengandalkan harta karun rahasia tingkat raja di dalam tubuhnya untuk menerima serangan itu. Namun, monyet langit kecil tidak jatuh, jadi Diwuk mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia bisa tinggal. Para pemuda Vienrache lainnya tidak mengetahui trik di balik ini.
3 orang lainnya mencoba menerima serangan itu dengan paksa, tetapi mereka semua terluka parah dan muntah-muntah. Yang terluka lebih parah bahkan patah tulang. Harta karun rahasia tingkat sage defensif tidak banyak berguna. Hasil seperti itu membuat yang lain menghirup udara dingin. Mereka tidak lagi berani menolak. Pada akhirnya, hanya 2 orang dari ras Vian yang tersisa, cucu penguasa Merak, Kong Yuan, dan monyet langit kecil, Feng. Gangguan seperti itu tentu saja menarik perhatian 3 ras lainnya. Xiao Chen tidak berhenti berkultivasi, tetapi dia melihat semuanya dengan sangat jelas dengan rasa spiritualnya. Dia sudah lama mendengar tentang kekuatan ras dewa. Sekarang, dia akhirnya melihatnya sendiri. Tanpa bergerak, Diwuk berhasil mengusir 8 pemuda Vian dengan lambaian tangannya. Diwuk tampil tegas dan kejam. Namun, skema yang dia gunakan sangat bagus. Jika Diwuk tidak mengelola para penggarap ras iblis dengan baik dan mereka semua memberontak, dia akan kesulitan menghadapi ras lain, yang bahkan mungkin akan bekerja sama untuk melawannya. Jelas, itu bukanlah hasil yang ia cari. Gadis berpakaian merah dari ras hantu, yang pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya, mengulurkan tangannya dan mengumpulkan para penggarap rasnya di belakangnya. Wajah pucat seperti salju gadis itu tampak tenang dan tidak marah. Seperti sebelumnya, dia sangat cantik. Diwuk, apa yang kamu coba lakukan? Gadis berbaju merah bertanya dengan tenang tanpa sedikit pun kemarahan. Wajah tampan Diwuk yang tampak seperti mahakarya para dewa tidak berubah. Dia menjawab, saya sudah mengatakan dengan sangat jelas apa yang saya inginkan. Terbukti, esensi dari mata air ilahi embun surgawi ini terbatas. Dengan sumber daya yang terbatas, jelas tidak wajar jika banyak orang yang menyerapnya. Tentu saja, saya harus mengusirnya. Mata gadis berbaju merah berkeliaran. Dia berkata dengan cemberut, apa maksudmu setiap orang harus menerima serangan gabungan dari 13 orangmu sebelum mereka bisa tinggal? Diwuk mendongak dan tersenyum dingin. Sepertinya cahaya di matanya bisa melihat semuanya. Dia berkata, saya tidak mengatakan hal itu kepada Anda dan kelompok Anda. Kata-kata itu ditujukan untuk ras Vian. Apakah menurut Anda saya tidak familiar dengan kemampuan Ghost Rache dan Kors Rache Anda? Klon prajurit Yin dan klon mayat surgawi dapat membantumu memblokir serangan fatal. Gabungan 2 ras Anda mungkin hanya menampung 2 orang. Pada saat Diwuk selesai berbicara, nadanya menjadi sangat dingin sehingga tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Kedua rasmu memupuk jalan kematian. Di mata air ilahi embun surgawi ini, tidak ada energi kematian yang dapat Anda gunakan. Jika Anda benar-benar ingin, Anda bisa mencoba bertarung. Namun, aku tidak akan meninggalkan 2 tempat itu untukmu. Diwuk berbicara dengan cara yang sangat kejam. Lebih jauh lagi, dia segera menunjukkan kelemahan kedua ras tersebut, sehingga menghalangi para jenius dari kedua ras tersebut untuk menunjukkan kebencian mereka. Orang ini sangat sombong dan tidak terus terang dan berani, tetapi licik. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Setelah perlombaan hantu dan perlombaan mayat berdiskusi sebentar, mereka memutuskan untuk menyerah pada akhirnya, hanya menyisakan Wang Ken dan Qing Cheng, gadis berbaju merah. Setelah berhadapan dengan ras hantu dan ras mayat, Diwuk akhirnya mengalihkan pandangannya ke kelompok terakhir, yaitu manusia. Para penggarap umat manusia yang lebih lemah mau tidak mau merasa khawatir. Diwuk dengan mudah menangani ras hantu, ras mayat, dan ras iblis. Sekarang mereka adalah satu-satunya kelompok yang tersisa, mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Diwuk menatap manusia yang ketakutan itu dan tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Kemudian dia menyatakan dengan anggun, selain Yan Sisan dan ketiga keturunan suci, kalian semua bisa nyahlah. Ketika ketiga keturunan suci mendengar itu, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Pada akhirnya, Diwuk ini tetap takut pada mereka dan tidak berani main-main. Ketika Sui Lingling melihat reaksi ketiga keturunan suci, dia terdiam. Perlombaan mayat dan perlombaan hantu dibatasi oleh lingkungan, tidak berani melakukan semuanya. Perlombaan Vian adalah kelompok terlemah, dan sangat individualistis. Diwuk sama sekali tidak mengkhawatirkan mereka. Manusia tidak mengalami pembatasan seperti itu di sini. Sebaliknya, kekuatan mereka secara keseluruhan adalah yang terbesar. Selama ketiga keturunan suci mengatakan sesuatu dan mereka bekerja sama, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan ras dewa, mereka akan mampu menyelesaikan masalah selama 4 jam. Dengan begitu, Diwuk akan menyerah karena mereka tidak akan mampu menyerap esensi mata air dewa embun surgawi dengan tenang. Namun, pada saat ini, kata-kata santai Diwuk segera mengekang semangat juang ketiga keturunan suci. Tepat ketika yang lain merasa marah dan sangat tertekan, Yan Sisan tiba-tiba berdiri, dan bibirnya melengkung, memperlihatkan senyuman mengejek. Dia melambaikan tangannya, dan pedang es surgawi muncul di dalamnya. Sambil tersenyum dingin, dia berkata, jarang sekali putra ilahi memandang saya seperti itu. Namun, datang dan perginya saya, Yan Sisan, tidak dapat Anda didiktekan. Setelah mengatakan itu, Yan Sisan menghunus pedang es surgawi miliknya. Baru setengah imbang,
badai hitam yang mengamuk membunuh Qi sudah melonjak. Pada saat ini, Qi yang mematikan akibat paparan sebagian pedang melenyapkan sebagian besar kekuatan hidup yang sangat besar di mata air Dewa Embun Surgawi. Saat pedang itu keluar, cahaya pedang hitam meninggalkan jejak saat pedang itu tersapu. Cahaya dingin bersinar di pedang es surgawi. Dunia di belakang Yan Sisan menjadi gelap gulita, sama sekali tidak memiliki kekuatan hidup. Batuan asal di bawah kedalaman mata air ilahi embun surgawi tampaknya memiliki kekuatan hidup yang tidak dapat dipadamkan. Namun, pedang Yan Sisan tampaknya memotong semua kekuatan kehidupan untuk sementara. Bahkan mata air emas tampak agak kusam dan tidak bernyawa. Cahaya pedang terus memanjang. Cahaya pedang ini pekat dan murni, mengandung keinginan pembantaian. Kemanapun ia melewatinya, ia memadamkan semua kehidupan, membelah kegelapan di udara. Para penggarap di sekitarnya semua terkejut. Mereka tidak menyangka cara pedang pembunuh Yan Sisan begitu kuat saat digunakan dengan pedang es surgawi. Ekspresi Diwuk hanya berubah sedikit seolah dia sudah menduganya. Dia berkata dengan lembut, mundur. Cahaya muncul di bawah kaki 13 pemuda ras dewa yang bersiap menyerang, dan mereka mundur dengan cepat. Gadis berambut putih di samping Diwuk melompat ke udara dan muncul di depan. Cahaya keemasan bersinar di dahinya, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya dan berlutut di tanah, menyanyikan lagu pujian. Cahaya suci turun dari atas, menyelimuti gadis berambut putih itu dan membuatnya tampak luar biasa, seperti peri. Tombak bercahaya ilahi. Gadis berambut putih itu menunjuk, dan energi mental di lautan kesadarannya melonjak, membentuk tombak dewa yang berisi kehendak cahaya. Senjata ini berbenturan dengan cahaya pedang hitam yang dikirimkan Yan Sisan. Ledakan, keinginan cahaya dan keinginan pembantaian bertabrakan pada saat ini, dan pilar air emas melonjak 100 meter ke udara.